Ya, sebelumnya pada saat di Moto2 menjelang MotoGP, tadi kita sudah sempat membahas, Taufik dan juga Mas Joni bahas mengenai di sini ini sirkuitnya stop and go sekali, dan selain itu juga bahkan pengoperan gear di sini paling banyak, yaitu 1000 dalam 25 laps. Ini bagaimana tightnya di sini. Tapi kalau kita bahas sirkuit Motegi ini, selain tadi banyak sekali pengoperan gear tersebut, adalah bagaimana sirkuit ini tuh bisa menguji sasis, menguji mesin, menguji rem, transmisi, dan juga ban para pebalap. Kalau membicarakan sekomplikated itu ya, pabrikan mana sih yang cocok di sini? Balik lagi ya, jadi memang secara umum Motegi itu memang didesain sebagai sebuah sirkuit tes. Jadi memang jadi seperti itu, sehingga memang dibuat karakternya itu bisa mencangkup semua part-part dari sepeda motor. Oleh karena itu bener yang seperti Penny bilang, macam-macam. Dan kalau menurut saya tetap sih dari banyaknya stride dan abis itu bagaimana karakter menikung yang kalau misalnya kita ngomongin stop and go itu pasti tikungannya sedikit waktu di mana motor itu berada pada dalam lane yang benar-benar maksimal. Jadi belum nyampe miring banget dia udah balik lagi. Dan artinya butuh akselerasi yang tinggi juga, dan biasanya kayak gini-gini tuh semuanya adalah karakter-karakter buat mesin-mesin V4. Jadi kalau kita ngomongin Live 4 ya cuma 2 pembalap doang ya, artinya mulai di 2023 ini. Namun kalau kita lihat lagi 2023 ya pabrikan V4 paling mapan ya mau gimana pun memang secara umum Ducati. Namun kita lihat di sini update paling penting ya di Motegi sekarang adalah ketika lihat bagaimana V4 yang lain seperti KTM, mereka akhirnya mencoba sasis baru mereka yang menggunakan carbon fiber di sini. Sebelumnya memang Pedrosa sudah pakai balapan waktu ketika di Misano di wildcardnya dia, dan juga di tes Misano juga udah dipakai juga, dites oleh Binder dan juga Jack Miller. Namun kali ini nih di race weekend ini akhirnya dua-duanya rain. Ini dia nih yang kita walaupun memang secara umum kalau lihat dari forecast sih hanya gelap. Namun ternyata ada ini sprinkle doang kali ya. Bentar. Berarti prediksi kita kemarin buyar semua nih, ya dong. Kalau kondisi basah nih buyar semua nih pasti. Tapi kalau misalkan basah pun kita bisa lihat juga sebenarnya ya Ducati pun sebenarnya dulu waktu zaman dia struggle pun Ducati masih bisa berduel. Artinya di sini karena memang terutama juga sirkuitnya modelnya kayak begini, balik lagi tadi stop and go, butuh akselerasi. Cuma masalahnya sekarang di akselerasi ini adalah yang jadi kuncinya. Ketika akselerasi dilakukan dan ketika itu juga grip ban belakang nggak dapet, maka waktu banyak terbuang pada saat ban itu melakukan terjadi spinning. Dan inilah yang terjadi sekarang di Honda. Dan jadi V4 kalau misalkan berada dalam kondisi sempurna, gripnya semua dapet, di sini kuat banget. Jadi kan tadi kan dibahas adalah di sini adalah sirkuit untuk V4. Berarti kita agak kesampingkan sedikit untuk inline 4 yaitu Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Nah, kalau Cal Crutchlow, saya lupa ada Cal Crutchlow di sini ya, ngetes motor yang berbeda lagi ya di sini ya. Nah, kalau di Moto2 dan juga di Moto3 tadi kita lihat bagaimana pabrikan Honda berjaya ya, yang menggunakan motor Honda tepatnya berjaya. Di sini apakah ini akan menjadi hal yang sulit bagi pabrikan Honda? Ini benar-benar rumahnya Honda nih. Betul. Jadi kalau kita melihat sebenarnya udah tergambar dengan apa yang dikatakan Marc Marquez kemarin. Dia cuma kuat 4 lap. Udah selebihnya tuh bannya tuh udah benar-benar habis. Problemnya lagi-lagi bahwa ban belakangnya terlalu spin sehingga ini mengakibatkan ban cepat habis, dan sebenarnya ini tuh problem udah dari sebelum-sebelumnya. Makanya Marc Marquez bilang mungkin tidak akan terlalu struggle di Motegi ini yang karakternya stop and go ketimbang dengan Catalunya ataupun dengan Red Bull Ring, karena tidak terlalu banyak kondisi si motor yang harus bertumpu ke edge grip atau di bagian samping bannya. Nah, ini yang sebenarnya problem dan itu belum terpecahkan sampai saat ini. Dan harapannya dengan di stop and go karakter seperti ini, itu yang edge gripnya nggak terlalu banyak, jadi lebih melakukan pengereman, nikung sebentar, kemudian tegak lagi. Nah, harapannya sih kemarin kalau umpamanya mungkin itu bisa diatasi, Honda bisa berjaya. Tapi kalau katakanlah ini kondisi tadi sempat dikibarkan tanda hujan, saya rasa hujannya nggak terlalu deras atau gimana, ya mungkin gerimis. Honda bisa
memberikan perlawanan sebagaimana melihat performa Honda di Moto2 dan di Moto3 yang tampil cukup apik di kandang sendiri. Saya tambahin lagi. Mungkin banyak yang nanya, kenapa kemarin di India bagus banget Honda? Ya kan? Padahal secara umum karakternya juga sama. Sirkuit International Boot itu juga adalah stop and go. Cuman kenapa di sini lebih bagus? Yang membedakan selain kita lihat dari starting grid, di boot itu memiliki tikungan-tikungan yang banyak kemiringan, banking ya. Jadi apa namanya itu kayak positive chambernya itu, sehingga motor memang benar-benar nggak harus miring banget pada saat persis di apex tikungannya. Jadi sementara mereka terbantu juga terbantu ada kalau chamber di boot positif itu. Chamber positif itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Dan kita bisa lihat Marc Marquez sekarang start di posisi 7 seperti kemarin. Kita lihat sini Augusto Fernandez 13. Pilihan bannya nih bakal seperti ini apa berubah nih? Berubah sih menurut saya Ada kayaknya. yang hard medium, ada yang hard soft. Kayaknya hard soft Dan kita kan harus siap-siap kalau mereka ada kayak flag to flag juga. Kemungkinan di situ tuh. Oh, ini skenario benar-benar akan jadi berubah sih dari pilihan ban yang mereka gunakan. Kemudian juga kalau tadi benar kata Taufik, kalau misalkan flag to flag, pesawat akan lagi lebih membingungkan karena apa? Mereka belum pernah pakai ban basah loh. Iya sih, bener sih. Tapi mengetahui kondisi sirkuit di sana nih, sepertinya kayaknya kita sapa dulu nih Madam Sirkuit untuk memberikan live report. Belum tersambung ya? Ini ada informasi baru nih, Feni, bahwa ternyata jumlah total penonton 76.125 total dari hari Jumat, di mana hari Minggu sendiri 40.908. Wow. Lebih kalah sih sama India kemarin ya. Mana ini bayar semua nih. Yang kemarin India katanya dengar kabar tuh diblongin di saat balapan tinggal berapa putaran gitu, digratisin. Masa iya sih? Kan harusnya kita kesana kan gratis. Iya, makanya kemarin sih kita pada saat saya langsung digratisin kan bisa gitu. Siapa tahu dapat yang VIP kita. Penuh. Katanya dengar kabar seperti itu. Begitu ternyata. Sepertinya kita udah tersambung nih, Mbak Dian. Apakah sudah mendengar? Tuh, Madam Sirkuit Mbak Dian Sulistiowati, silakan memberikan live reportnya. Ini udah ada di sana langsung ya, tentunya di Jepang. Mbak Dian, kan kita tadi lihat ya, katanya kondisi cuaca di sana balapan ini akan berlangsung dengan wet race. Apakah saat ini sudah mulai berasa nih rintik-rintik hujan atau gimana Mbak Dian? Oke, saat ini udah mulai ada rintik-rintik tapi sangat sedikit sekali. Jadi belum membasahi trek ya. Trek masih dalam kondisi kering. Cuma di beberapa bagian udah ada yang katanya basah gitu. Jadi di beberapa sektor berbeda ya. Kalau saat ini kan Mbak Dian kan berada di starting grid ya. Dan di sektor yang saat ini Mbak Dian berdiri sih berasa aja tetapi tidak basah aspalnya ya. Mas Joni mau tanya sesuatu nggak nih? Mbak Dian, kira-kira nih kalau kondisinya agak sulit kayak begini nih, Mbak Dian jagain siapa nih? Mau nyontek ya? Ayo nih Mas Joni mau nyontek prediksi. Kalau hujan gini, Oliveira mesti diwaspadai. Tapi tetap kayaknya yang bakal podium Martin, Bagnaia sama Binder. Martin, Bagnaia sama Binder. Beti lah sama kemarin ya prediksinya Mas Joni ya. Kalau Taufik ada yang mau ditanya nggak? Saya sih cuma pengen minta Madam Sirkuit untuk ngintip-ngintip dikit ke pedok nih. Kira-kira mereka udah nyiapin motor kedua nggak untuk kemungkinan flag to flag? Ya, semua motor di sini udah ready di box. Jadi kayaknya tinggal langsung flag to flag kalau misalnya ini hujan nggak tambah deres ya. Benar-benar siap banget. Iya, benar-benar udah siap ya. Karena kan tadi udah dirilis juga informasinya bahwa akan turun hujan gitu ya, raining gitu. Nah, Mbak Dian, kalau di sana sendiri apakah saat ini berangin, kondisinya dingin kah atau bagaimana? Karena biasanya kan cuaca di Jepang di bulan awal-awal Oktober ini anginnya luar biasa. Nah, ini yang unik nih. Saat ini tuh nggak ada angin sama sekali. Jadi kondisinya benar-benar lembab banget dan gerah banget gitulah cuacanya. Tapi nggak ada angin sama sekali. Ini sangat tumben sekali sih kalau tingkat kelembapan di Motegi di Jepang di bulan Oktober ini tuh humidity-nya tinggi. 78% sih. Ini tumben banget sih, ini nggak biasa-biasanya Jepang seperti ini. Well, terima kasih sekali live reportnya Mbak Dian Sulistiowati, Madam Sirkuit kita yang memberikan laporan langsung dari Motegi Jepang. Selamat bertugas dan enjoy menyaksikan balapannya di sana Mbak Dian. Terima kasih. Sama-sama.
ini agak beda ya. Iya, Kalau kecepatan dibandingkan angin 8 km per jam doang. Iya, ini tumben banget sih biasa Suhunya kalau nggak panas. Suhunya nggak Kalau panas, suhu cuma panas 25. banget, pasti ngos-ngosan juga. justru, tapi itu justru biasanya kalaupun panas terik di Jepang di bulan Oktober tuh biasanya tetap berangin. Ini udah Iya. suhunya nggak panas, panas. mendung, nggak berangin tapi Lembab banget. lembab. Iya, Ini iya, agak berbeda sih Ya, ini. karena angin nggak ada itulah lembab banget sih kalau menurut saya sih. Iya sih, ini kita tentunya- bantu harusnya kalau dengan ada yang angin sih. Iya, semoga ini juga tidak mempengaruhi persaingan para pebalap seperti yang kita lihat. Cuma masalahnya adalah ini agak sedikit akan potensi underpower ya. Karena kalau misalkan benar-benar udah sampai 78% kayak begini, ini ada efeknya ke mesin. Ya. Dimana ya ada beberapa horsepower atau beberapa kuda-kuda yang hilang lah perkiraan saya. Kuda ini loh. kuda ya, Bukan horsepower pencak maksudnya. silat ya. Bukan kuda-kuda mau silat. Kuda-kuda Ini mau ya. balapan apa mau komite Beberapa nih? tenaga kuda yang hilang, biasanya Bentar. seperti itu. Jadi ini tentu saja ya kalau kita ngomongin mengenai kelembapan cuaca di sana, kelembapan aspal di sana, berarti ada hubungannya nih dengan tadi pilihan ban yang digunakan para pebalap. Bukan tidak beralasan, mereka banyak Ya. yang menggunakan hard soft nih. Jadi sebenarnya kalau mamanya kondisi cuacanya lebih adem, ini emang Piero Taramaso mengawat pilihannya hard soft sangat memungkinkan. Ya. Tinggal pembalapnya mungkin bisa mengatur istilahnya manajemen ban. Nah kalau suhunya lebih tinggi Ya. atau ada matahari, hard medium di main race ini sangat memungkinkan. Nah tinggal nih bagaimana nih, apakah karakter pembalapnya ini sesuai dengan dua tipe itu? Karena kalau kita lagi-lagi ungkapkan, tipe ban belakang itu memang cuma dua tipe untuk yang dipasok oleh Iya, cuma Michelin dua. ini Tahun hanya ini cuma dua. soft dan medium. Soft dan medium. Depannya baru benar-benar bervariasi. Cuman persoalannya dengan melihat kondisi sirkuit Motegi ini, meskipun tadi dijelaskan agak sedikit berkurang daya gripnya, tapi ya secara performa hardnya itu udah jauh, jadi lebih banyak pilihan buat pembalap. Oke, dan kalau sebelum-sebelumnya di seri-seri beberapa seri lalu, kita kayaknya kalau ngomongin sirkuit yang gripnya agak kurang, selalu Aprilia nih kan ya kalau kita bahas. Tapi kayaknya di sini juga sulit, apalagi Iya. yang menjadi masalah dari Aprilia ini adalah bagaimana mereka ini keluar dari corner itu tidak bisa Betul. akselerasinya langsung Itu dia. gaspol kayak Iya. KTM, kayak Betul. Ducati. Ini juga yang dijadikan masalah yang diinginkan oleh Maverick Vinales, mengatakan bahwa di Misano dia bilang, saya nggak peduli mau lap time-nya berapa, saya nggak peduli top speed-nya berapa, yang penting saya mau bisa late braking banget dan keluar dari cepat. tikungan secepat mungkin. Ya secara umum memang kalau kita ngeliatin Aprilia, di sini kenapa Aprilia tidak terlalu bertaji? Pertanyaannya ya balik lagi, sirkuit di sini tuh stop and go banget, stop and go banget. Sementara aerofairing mereka itu secara umum memang tujuannya tuh bukan untuk ke stop and go. Ya aerofairing yang menggembung ground effect itu secara umum itu akan benar-benar efektif pada saat ketemu sirkuit dengan model yang flowing, di mana mereka harus menyapu tikungan dengan lama, berada dalam posisi miring yang lama, baru mereka akan efektif. Tapi kalau kayak gini lebih mungkin malah lebih yang ground effect yang persis di bawah seperti yang dipakai sekarang oleh KTM. Iya. Oh, Sekarang KTM juga ground effect, cuman mereka taruhnya nggak di samping, Nggak di tapi samping. di bawah, persis di bawah, di belly, under belly-nya ya. Sana. jadi tidak semua yang low grip akan menjadi sirkuitnya Aprilia, Iya, belum iya. tentu, tidak bisa sepertinya kalau di Jepang ini ya. Tapi mungkin saja skenario berbeda ini akan terjadi jika beneran hujan turun secara deras, karena saat ini kita lihat juga bahwa Skenario bubar gitu. Asli. Iya, bubar beneran. dan ini kita lihat ini adalah Jack Miller yang musim lalu tampil dominan dan kemarin juga sebenarnya dia nyaris saja. Betul. Akan tetapi ya memang kita harus mengakui kehebatan oleh Jorge Martin, Iya. kemudian juga Pecco Bagnaia dan juga Betul. Brad Binder. Tapi itulah bagaimana Jack Miller menunjukkan bahwa performa dia itu adalah dia tampil kemarin itu kan istilahnya baru menggunakan perangkat baru, meskipun dia selamat jadi bapak baru kan, baru punya baby. Bisa ya Mas Joni ya? Pas Nyambungnya loh. pas bridgingnya. Pakai perangkat baru juga, sasis yang karbon itu. Cuman ya inilah KTM mendatangkan Jack Miller itu sebagai proses bagaimana si performa pengembangan yang dilakukan oleh KTM tampil cukup bagus. Wih. Mana? Jorge Martin. Australia. Yes. Tapi ya saya tadi kayaknya mengharapkan Marc Marquez tetap bertahan di Honda. Ya kan? Gambarnya sebenarnya masih kayak di ini. Mungkin itu kode ke Mas Joni kali ya tepatnya ya. Kemarin pun kan Bagnaia itu tidak bisa melaju ke depan, harus puas di posisi ketiga karena ketahan oleh Jack Miller. Ya. Ya bagaimana saya yakin mungkin KTM ke depannya ini akan bisa lebih bagus. Satu hal lagi, bahkan tidak hanya KTM yang meriset sasis
serat karbon ini. Ya. Sebenarnya Aprilia pun melakukannya, Aprilia juga. cuman Aprilia memang tidak langsung Mengeluarkan kemarin. tapi dia coba bertahap, pengen Ya. tahu dulu. Sekarang saat ini mungkin fokusnya memang desain yang ada buat tahun depan, baru akan mempersiapkan yang model karbon, dan harapannya sih kalau menggunakan sasis karbon ini Aprilia pun bisa semaknyus KTM. Ya, dan saat ini kita lihat jadi Pecco Bagnaia ini memimpin klasmen Ya. sebanyak 156 berturut-turut. Ini adalah raihan yang lama sekali, meskipun semakin tipis nih gapnya antara dia dengan Jorge Martin, yaitu 8 poin poin, saja. 8 Terima kasih poin. tentunya ini berkat Brad Binder, berkat Iya. KTM yang mengacak-acak persaingan antara tiga teratas, yaitu Bagnaia, Jorge Martin, dan juga Marco Bezzecchi Ya, nih. balik lagi mengenai sasis karbon yang dipakai oleh KTM. Saya pikir ini cukup strategik juga. Mereka Betul. akhirnya, walaupun secara umum mungkin mereka bisa menghadirkannya di India kemarin. Betul. Cuman mereka kan bener-bener nggak tahu tuh India kayak apa Iya. datanya, Baru- pertanyaannya. baru kan sama sekali. Baru Iya sama sih. sekali, sehingga mereka jauh lebih pede dengan Motegi, karena Motegi ini stop and go dan mereka udah Murni. punya datanya. Dan Betul. untuk stop and go memang dibutuhkan frame yang ajek. Iya. Ya. Ajek itu artinya dia konstan gitu ya, terus habis itu stabil, dan memang ini adalah karakteristik dari karbon. Kita Ya. dengerin dulu nih. Kimigayo. 君が代は千代に千代にさざれ石の岩を隣で苔のむすまでItu kompak. Mobil siapa tuh bareng-bareng. Ya, baru saja kita mendengarkan National Anthem of Japan. Dan kita kembali membahas mengenai persaingan yang saat ini semakin ketat tadi. Kalau kita bahas mengenai musim lalu, di mana Ducati ini dalam satu musim itu meraih 12 kemenangan dalam satu tahun. Sejauh ini Ducati sudah meraih 10 kemenangan. Di 2024 masih menyisakan 6 balapan lagi. Apakah akan melampaui atau menyamai hal tersebut? Kayaknya kalau melampaui lebih make sense ya. Ya, Sangat melampaui. mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Widih. Karena prediksi saya ada banyak banget ke depan, termasuk Mandalika sih, Iya. di mana mereka Udah. punya potensi untuk ya superior lah di situ. Ya. Terus Balas habis itu dendam dia. kita bisa lihat Balas lagi dendam. ada Buriram, Betul, Buriram pasti. Malaysia lagi. Malaysia Luar kan biasa. udah dibuktikan. Walaupun Ya. mungkin yang agak sedikit tengah-tengah tuh nanti kita akan ketemu dengan Phillip Island, itu Phillip tengah-tengah, Island. semuanya kuat di situ. Nah, tadi kan Wah Taufik pada saat di Moto tuh sempat mengatakan mengenai di sini maksud saya di Mandalika itu nantinya sirkuitnya ini Pakai berbeda jas hujan dengan semua. yang biasanya. Oh iya, kita mendapatkan update terbaru dari Madam Sirkuit. Katanya hujan semakin terasa di sana, semakin deras. Bisa-bisa ini balapan langsung dimulai dengan wet Wet race. Nah, mereka Berarti terus di balik hold dulu, Mereka dulu ya. dulu, dulu. Suruh masuk ke kandang dulu. Ya, Ganti masuk ban, ke ganti pit, ban. terus habis itu mereka melakukan quick start procedure, biasanya seperti itu. Kalau misalkan memang benar-benar dideklar race. sebagai wet race. Jadi kalau wet race sama nggak nih? Wet race saya Mark Marquez. Mark Marquez, Brad Binder kalau saya. Iya, iya. Mark Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Miguel Oliveira. Bisa itu, setuju. orang itu. Sepakat nih ya. Kita bertiga sepakat ya kalau bisa. Hujan. Daerah-daerah situ beneran kalau hujan. Waduh, berarti Pecco sama Bezzecchi, Jorge Martin sama enggak? Bezzecchi. Oh, Bezzecchi. Bezzecchi kan basah. Tapi Basah. bentar dulu, Bezzecchi udah fit banget nggak nih? Karena kemarin kan pada saat di kualifikasi jatuhnya lumayan parah sih. Kayaknya sih udah kan sempat dia mengatakan memang agak sulit kemarin setelah crash, dia sempat juga agak sedikit problem. Ya. Ya tadi sih sempat bilang besok kayaknya udah makin baik lah. Dia akan balas dendam lagi seperti kemarin di India kan. Ya. Kalau di India kan memang kena tubruk sama temennya sendiri, tapi di race day-nya kan dia balas dendam. Ya, kita lihat ini adalah Pecco Pecco Bagnaia Bagnaia. yang sepertinya tidak mungkin tidak balapan di bawah tekanan
kanan dengan gap sudah single digit point dengan Jorge Martin, Iya, hanya iya. 8 saja. Betul. Iya, iya. Semoga saja dia tidak melakukan kesalahan di sini. Jangan. karena- Justru itu kan saya bilang semoga saja tidak. Jangan, karena kalau namanya ini, waduh, makin under pressure Karena justru semakin kesini yang terlihat semakin pede tampil nothing tulus adalah Jorge Martin. Betul. Karena dia bilang terang-terangan dia mengatakan bahwa tekanan tidak ada di saya kan bukan pembalap pabrikan. Mungkin nyindir juga sebenarnya. Walaupun akhirnya dia juga bilang bahwa dia sedikit nervous, terutama pada saat start di sprint race kemarin. Dia Oh, ya? mengaku dia agak sedikit nervous di situ dan dia berharap nervous ini tidak akan berkelanjutan. Ya. Terutama di main race ini atau di balapan utama hari ini. Kalau di Peko sih ya sepertinya sih banget. Ya gimana nggak banget. Dia udah tim pabrikan dan dia pernah merasakan posisi ini tahun lalu. Iya, persis di sini. Dia yang ngejar loh, dan dia yang ngejar. Terus kemudian juga ada hal yang mungkin kita tidak sadar bahwa saat ini Peko Bagnaia benar pembalap pabrikan Ducati, Iya. tapi secara performa kalau namanya tim pabrikan ada 2 pembalap, mestinya Iya bahu-membahu sih. dong. Dan ini murni cuman 1 bahu doang dia Iya berjuang. sih. Enea Bastian ini yang sayang harus cedera tidak bisa memberikan istilahnya Bantuan ya. support. Ya. Nah sementara kondisi itu berbanding terbalik dengan Jorge Martin. Jorge Martin saat ini ya didukung oleh Johan Zarco yang memang tim player, Iya. Iya. yang istilahnya tidak egois, Iya. dia bantu dan bahkan telak-telak Johan Zarco udah sounding bahwa ya kalau umpamanya Martin butuh bantuan, Saya maju. saya siap tempur. Jadi di situ ya jelas konfidensialnya dari Jorge Martin lebih besar. Iya, rasa percaya diri dari Jorge Martin lebih tinggi daripada Hujan Peko beneran. Bagnaia. Iya. Hujan kan? Iya Dari loh, ini sih helikopternya ya. ini sih beneran hujan sih ini dalam kondisi Oke. basah. Marc Kita lihat Marquez. 25 Oke. derajat Celcius Ini saat menarik ini. sih kalau misalkan Marc Marquez bisa podium atau misalkan sampai memenangkan di sini artinya ya Honda sapu bersih di Iya. kelas ya. Tuh, dan saya yakin kan Kejiwa Tanabe udahlah bertahanlah bersama Bisa kami. jadi, bisa jadi. Gitu. Maybe I already changed my mind. Kita lihat ya windscreen-nya udah mulai Iya. kelihatan Oh tuh iya, dari benar. Bezeki udah ada rintik-rintik. Ini kalau mamanya Hujan. dia masih muter terus ini mungkin coba muter dulu atau Iya. merasakan atau mungkin nih safety car dulu nih Iya. menjajaki. Mereka untuk siapin beberapa lap untuk flag to flag Iya. gitu. Iya, biasanya ngelihat Ambil dulu chart itu kondisi ya, treknya seperti apa. Nah, kasih prediksinya dulu deh kalau gitu Mas Joni sambil kita menunggu juga Dua ya jalannya prediksinya. balapan. Berarti 2 nih. Atau enggak kondisi seperti ini. Berdua deh boleh deh kalau tapi ini sih udah fix basah basah. sih. Ya, ya. Ya mungkin Marc Marquez, Iya. Bezeki, Iya, Brad Binder. Brad Binder. Kalau Wak Taufik? Saya ngeliatnya Marc Marquez, Binder, Oliveira. Oke, Binder, Oliveira. Kalau hujan ya, Oke. Iya. beneran hujan ya. Wow, langsung saja kalau begitu kita menyaksikan jalannya balapan seri ke-14. Selamat menyaksikan.